Shalom para Usinda senior yang luar biasa. Yuk lambaikan tangan. Semua, wah sehat ya. Tuhan Yesus berkati kita luar biasa dan memelihara kita. Hari ini sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pilihan hidup, kita akan mendengarkan satu sharing dari seorang ibu, teman lama saya, yaitu Ibu Marlin dari GII Gardu Jati. Silahkan Ibu Marlin menyampaikan kesaksiannya buat kita semua, dan mari kita melihat bagaimana berkat Tuhan atas Ibu Marlin. Oh iya, perkenalkan nama saya Marlin Yani. Ya, sekarang umur saya 67 tahun. Saya single parent, membesarkan anak 5. Pekerjaan saya pembuatan taman. Saya berprinsip semasa masih sehat dan kuat, saya tetap bekerja. Sebab firman Tuhan berkata, tidak boleh malas. Saya ingin tetap bisa melayani dan bermanfaat dan berguna. Saya bertemu Tuhan waktu saya umur 10 tahun. Diajak mama saya pasang Beringharjo, Yogyakarta. Seseorang memberikan saya traktat. Isinya mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sejak saat itu saya punya kerinduan ingin mengenal Tuhan. Bagaimana Ibu Marlin bisa tetap kuat? Yang menjadi kekuatan saya sekeluarga adalah hanya bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus saja, yang memelihara saya dan anak-anak saya sampai saat ini. Saya sambil bekerja, saya tetap melayani di Hokintong sebagai ketua pemerhati. Saya membentuk pemerhati dari awal, tujuan supaya semua bisa dilayani di rumah duka sampai selesai di pemakaman dan kremasi. Awal pemerhati hanya melayani kedukaan kebaktian satu saja, tetapi akhirnya melayani semua rayon yang bersedia dilayani. Saya bersyukur sebab Tuhan itu sangat baik, ya. Anugerahnya selalu memelihara dan menolong saya sekarang sekeluarga sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih dan puji Tuhan untuk kesaksian Ibu Marlin. Saya mengenal dia dari kebaktian 1 kira-kira 15 tahun yang lalu. Dan ternyata Ibu Marlin punya andalan utama, yaitu kasih setia Tuhan sampai hari ini menjadi kekuatannya. Itulah kesaksian seorang ibu tangguh, ya, yang membesarkan 5 anak tanpa suami. Nah, tanpa membuang waktu lebih panjang, ini yang kita nantikan. Bapak Gideon Tanbulnaan yang sangat kita hormati, yang akan menolong kita membuat pilihan hidup melalui pesan-pesan briliannya. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan dari tempat kita masing-masing. Yuk kita tepuk tangan untuk Pak Gideon. Ya, silakan Pak Gideon. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gideon. Terima kasih Bu Frida. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, bagian ini adalah milik-Mu, karena bagian ini adalah berkaitan dengan diri-Mu, melalui putra-Mu Yesus Kristus, tetapi juga karena firman-Mu. Kuasai kami semua dan jadikan ini satu percakapan antara Engkau dengan kami. Dan pimpinlah hamba-Mu dengan urapan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, menjadi tua itu pasti, menjadi berkat itu pilihan. Saya mohon izin sebentar share ini bagian dari, ya, ini saya mau share sebentar. Sebetulnya menjadi tua itu pasti, tapi apakah Anda dan saya bersyukur atau bersungut? Sebetulnya ini bagian pertama yang akan saya kupas. Jadi proses menjalani usia, tetapi bukan hanya menjadi tua. Sebentar ada paparan mengenai pilihan ini, tetapi yang menjadi persoalan adalah ini, bisa tidak menjadi berkat di dalam masa usia indah ini. Saya melihat satu klip, dan ini klip tidak menyebutkan dia Kristen atau bukan Kristen, tetapi tidak ada kata Tuhan, hanya sebagai pembanding. Dan intinya adalah begini, semua orang pasti jadi tua, tetapi tidak hanya tua. Yang pertanyaan lebih penting adalah apakah kita bertumbuh, growing, bertumbuh menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan sebagai orang tua. Jadi ini izinkan. Pilih mana? Getting old or growing old? Bertambah tua atau tumbuh menua? Ketika suatu hari terdapat diskusi hangat antara saya dengan istri. Pada momen itu saya menunjukkan perasaan bahwa saya tersinggung. Istri saya kemudian berkata, "Sekarang kau mudah tersinggung ya? Itu gejala getting old loh." Saya kemudian diam sejenak, cepat tersinggung, marah, kecewa dengan perlakuan orang yang dirasakan kurang menghormati, mau dihargai. Tidak mudah lagi bercanda, semua perkara menjadi sangat serius. Ini ternyata adalah gejala getting old. Getting old adalah istilah untuk mengatakan bahwa seseorang bertambah tua. Oleh karena itu setiap orang pasti bertambah tua. Getting old adalah keniscayaan. Banyak orang yang getting old tanpa growing old. Growing old adalah menjadi semakin matang mengelola emosi, bijaksana dan siap hidup sendiri. Banyak kesibukan yang produktif dengan waktu yang dimiliki, pengalaman dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Getting old ternyata sangat berbeda dengan growing old. Setiap orang tanpa berbuat apa-apa pasti akan getting old, tapi untuk growing old ternyata perlu mempersiapkan diri menghadapi kenyataan sesuai usia untuk lebih bijaksana menghadapi kehidupan. Growing old perlu pengelolaan emosi, persiapan yang sangat serius dan menyadari perilaku sesuai dengan usia baik cara berpikir maupun kemampuan fisik. Growing old berbeda dengan kekanak-kanakan yaitu seperti merengek, tidak bertanggung jawab, tidak ada komitmen, hanya maunya sendiri. Growing old menanggapi tantangan dengan tabah dan tenang, memberikan yang terbaik sesuai kemampuan dengan ikhlas, kebesaran jiwa serta siap membantu yang tentunya lebih bijak. Getting old membiarkan waktu berlalu, menyesali masa kini dan selalu menyanyikan kidung, "Yesterday, I am not half the man I used to be," seperti lantunan The Beatles, glorifikasi masa lalu, dulu saya begini, dulu saya begitu, sekarang hanya lagu. Ini gejala getting old, menggurui, meremehkan orang, mudah tersinggung. Ini rupanya gejala yang dicurigai oleh istri saya hingga pada diri saya. Menanggapi sinyalemen istri, saya pun mulai berbenah dan memutuskan untuk growing old. Nasihat growing old bukan untuk melemahkan semangat dan menerima nasib. Sebaliknya, bangun dan tetap tegak, grow old, menjadi lebih bijak bukan hanya garis bawah getting old, menjadi tua. Sangat tragis kalau menjadi tua tanpa lebih bijak. Boleh setuju boleh tidak, tua bukan berarti sakit dan berpenyakitan. Nikmati hidup dengan pikiran dan fisik yang sehat. Tetap aktif dan buat diri berguna, baik di rumah tangga, di keluarga kecil keluarga besar, di lingkungan, mudah-mudahan bisa sampai. Jadi saudara-saudara yang kekasih, para seusia saya barangkali sudah senior, sudah digolongkan tua, tetapi kita bertumbuh di masa usia indah ini dalam kasih karunia Tuhan. Saya sebut ini growing atau bertumbuh
usia, tetapi secara kasih karunia Tuhan, gracefully. Saya ingin menyampaikan satu kasus yang mungkin menarik karena itu di tengah-tengah Alkitab tentang orang yang disebut Ayub. Ayub ini orang yang takut sama Tuhan, jujur, dan betul-betul hidup dekat dengan Tuhan. Kita sudah tahu kisahnya. Yang menarik adalah isi paling banyak adalah perdebatan kenapa dia yang ikut sama Tuhan di dalam perjalanan usia ini, setelah punya 10 anak itu banyak sekali penderitaannya. Bisa kehilangan satu kali, bukan sebagian harta, tapi semua kekayaannya. Dan pada hari yang sama, dia punya 10 anak, 7 pria dan 3 perempuan yang sangat cantik, itu meninggal semua. Nah, bagaimana respon dia? Nah, ini yang mau saya ceritakan. Sebetulnya kenapa sampai iblis itu menggocoh dan minta izin dari Tuhan? Karena ketika malaikat yang jahat, si jahat itu datang di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, lihat itu si Ayub tuh keren. Dia memiliki semua yang ini yang ada. Tapi kata iblis, coba siapa yang bisa melawan Tuhan yang membuat satu pagar sekeliling sehingga kami tidak bisa masuk? Coba ambil pagarnya. Oke, katanya. Tapi kamu tidak bisa ambil jiwanya. Lalu semua itu hilang pada satu hari. Nah, bagaimana respon dia? Ini saya sampaikan. Pilih mana? Getting out or Ayub dan penderitaan. Sebetulnya celahnya di mana? Semua mungkin sudah tahu cerita ini. Saya menemukan satu hal yang menarik di pasal 3 ayat 25. Dan katanya begini, apa yang aku takutkan, itulah yang menimpa aku. Ini Ayub 3:25. Dan yang ku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi ini ada orang yang ikut sama Tuhan benar-benar, tetapi di balik itu masih ada keraguan bahwa jangan-jangan nanti saya mengalami ini. Nah, itu yang dipakai celah oleh iblis untuk coba menggocoh. Dan betul, ya kehilangan semua. Saya kira sangat stressful. Saya ingin membandingkan itu dengan kita. Apakah kita semasa usia juga mengalami sebagian seperti Ayub? Dan di dalam kesulitan dan tekanan seperti itu, bagaimana kita masih bisa berpegang tidak kepada Tuhan? Dan yang luar biasa adalah jawaban dia, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dikatakan Ayub tidak berdosa di dalam kata-katanya. Ini jiwanya goncang, saudara-saudara. Saya kira itu yang membuat dia stres sehingga iblis bilang, ya sekarang dia masih ngomong gitu. Coba sekarang badannya yang dikenakan dan dia sakit dari kepala, ujung kepala sampai kaki. Saya kira it's because of high stress. Lalu kata istrinya, kutuk, berhenti, mati sekalian. Dan itu jawab Ayub kepada istrinya, kamu perempuan gila bicara begitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, percakapan ini menarik, saudara-saudara. Kenapa dia masih bisa berkata dengan iman bahwa Tuhan itu baik? Dalam kegoncangan ini akhirnya ada pemberontakan. Dari pasal 3 sampai dengan pasal yang ke 30 berapa 9 kalau tidak salah, itu teman-temannya 3 itu memberi nasihat tapi keliru. Persepsinya atau pandangannya tentang Tuhan itu malah membuat Ayub makin berontak. Akhirnya dibilang, wah sudahlah, siapa yang bisa melawan sama Tuhan? Lalu ada satu
anak muda yang berkata, boleh saya bicara, saya tidak bisa tahan. Lalu dia cerita tentang Tuhan. Dia bilang, biar Tuhan yang bicara. Biar aku dipakai oleh Tuhan untuk bicara. Ini jadi berkat. Dan percakapan ini bermuara kepada ujungnya ialah bahwa Ayub akhirnya bilang, aduh, ketika Tuhan memperhadapkan kepada saya dirinya, bukan orang bilang, aku lihat, aku habis, aku tidak bisa bilang, aku tarik semua kata-kata aku. Lalu Tuhan berkata sesuatu, oke, sekarang saya minta kamu menjadi berkat kepada 3 orang yang sebetulnya menekan kamu. Kamu harus doakan. Potong 7 lembu, potong 7 domba. Dan doakan. Dan ketika dia doakan, ini yang terjadi. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi berkat itu justru pada waktu dia susah. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia disadarkan siapa dirinya. Dan siapa Tuhan yang berdaulat itu. Dan Tuhan memberikan kemudian pemulihan harta kekayaannya 2 kali lebih banyak. Dan anak-anak 10 itu 3 yang tercantik putrinya. Jadi saudara saya menyampaikan ini untuk memperlihatkan bahwa di masa susah ternyata seperti Ibu Marlin cerita masih bisa jadi berkat. Dan kita tidak sesusah Ayub. Nah, izinkan saya bercerita kemudian mengenai satu kisah. Ini juga klasik, ini film. Namanya The Last Samurai. Samurai itu kesatria di Jepang. Nah, di dalam film ini ada samurai terakhir yang adalah guru dari kaisar yang muda yang mengajarkan, dan ini bukan Kristen, Bushido. Bushido itu etika hidup. Dan yang menarik adalah ini. Ini ceritanya filmnya. Saya sudah nonton dan di dalam cerita ini mereka 2 sahabat ini tentara Amerika yang dimainkan oleh Tom Cruise di zaman itu, di mana Amerika menawarkan modernisasi alat perang buat orang Jepang dan kaisar dibujuk oleh penasehatnya dibelikan. Kemudian dia meninggalkan Bushido ini yang diajarkan ini. Ini Bushido di bawah ini dikatakan ada 8 kode etik seorang kesatria samurai. Kalau dilihat, tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Alkitab. Mereka harus jalan dalam kebenaran, mereka harus berani, mereka harus berbuat kebaikan, mereka harus mempertahankan kehormatan, mereka harus tulus, mereka harus menghormati orang lain, dan terutama orang tua. Seniors, loyalitas atau kesetiaan kepada adatnya, dan harus bisa menguasai diri. Nah, saudara-saudara, cerita singkatnya adalah samurai ini mati dalam peperangan dan ditolong dengan menusukkan samurainya kepada dirinya karena dia sudah ditembak hampir mati. Akhirnya tentara ini kemudian menghadap ke kaisar dan dia mempersembahkan kepada kaisar samurai terakhir, senjata samurai kepada tuannya. Kemudian diceritakan bahwa bapak kaisar berbalik. Dia tidak mau ambil pemodernisasian. Dan dia tanya, ceritakan bagaimana dia mati. Dijawab oleh teman ini yang melihat teladan hidup. Aku ceritakan bagaimana dia hidup. Jadi saudara, pilihan menjadi tua, growing old itu menurut saya sangat perlu. Tetapi harus mulai dari diri kita. Dan ini saya sampaikan melalui slide berikut. Menyongsong usia indah bisa dengan gembira. Dan bebas dari cemas dan takut. Bukan ikut sama Tuhan.
hati-hati nanti bisa terjadi gini dan gitu. Hati-hati harus, waspada harus. Tetapi tidak boleh dikuasai cemas dan dikuasai takut. Cemas dan takut normal, tapi tidak boleh dikuasai. Karena 1 Yohanes 4:18 bilang, kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Oh, Dan berarti harus ketakutan, mulai dari diri sendiri ya Pak Gideon ya. betul, betul. Gak boleh Sangat nyalain orang ya. Harus mulai betul. dari diri Dan sendiri. juga bukan kondisi. Ya. Oke. Dan 1 Yohanes 4:18 bilang, karena ketakutan itu menjurus pada penghukuman dan siksaan. Kan kita tidak tidur, tidak bisa jadi stres dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita di usia indah ini bisa gembira? Kembali kepada Tuhan. Bagaimana pandangan Tuhan terhadap kita? Banyak pertanyaan nanti bermuara kepada ini. Tuhan melihat kita, bukan kita melihat kita saja, tapi kita melihat Tuhan yang memperhatikan kita. Dan ayat yang berikut ini adalah sesuatu yang saya dapat dari seorang rekan kerja yang penjahat, kelasnya kelas Matpeci, yaitu yang dihukum mati. Dia pelayanan, kemudian barengan saya tanya sama dia maunya apa. Ya ini yang jadi persoalan katanya. Ketika saya usia 50, saya bertobat di penjara. Salah satu yang membuat saya tobat adalah Dr. Yusuf Roni, barangkali beberapa saudara tahu. Dia bilang, Bung Bob katanya, keluar tidak boleh lagi jalan gelap, harus jalan terang. Awas katanya, itu ingat. Dan dia ingat. Dan kemudian dia bilang dia masuk sekolah Alkitab umur 55. Lalu kalau ada barang hilang, semua bilang, waduh, pasti si Bob, mata semua ke dia. Dia bilang, aku rasa risih. Saya mau bergabung dengan pelayanan, semua curiga. Ini penjahat beneran atau sudah benar bertobat atau belum? Terus dia bilang, Bung, tolong doain saya. Dan saya doa, karena saya tidak punya jawaban. Besoknya dia datang, gembira mukanya. Kemudian dia bilang, aku sudah nemuin, Bung, ini jawabannya. Engkau, ini Tuhan yang harus melihat kita. Dan bagaimana kita tahu dan melihat bagaimana Tuhan melihat kita. Kamu ini berharga. Kamu itu mulia. Dan aku mengasihi Tuhan. Aku berikan bangsa-bangsa sebagai pengganti untuk kamu satu orang. Itu ayat belakangnya. Tapi yang penting kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain dan mengalami kehidupan tanpa takut tapi gembira, citra kita harus citra yang digambarkan Tuhan dan diimani. Nah, Bapak Ibu. Jadi biarpun tua kita itu tetap berharga ya. Iya. Justru yang cerita pada saya ini penjahat. Saya sampai pikir luar biasa orang ini. Terus dia bilang begini, orang bilang aku wah jelek sampah, tapi biarin Tuhan bilang saya berharga. Tuhan bilang kamu jelek, tidak punya apa-apa, dia bilang, tapi aku di mata Tuhan aku ini berharga dan mulia. Terus yang penting katanya orang sudah buang saya, tapi yang penting Tuhan tidak buang saya. Wow, amin. Dan menurut saya ini saya dirubah. Saya baru pelayan Tuhan, dengar ini saya malah bilang saya belajar dari kamu, Bung. Nah, yang kedua adalah yang Bapak Ibu sudah tahu, perkataan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yakub, atau Yakub itu sebetulnya itu orang yang namanya sebetulnya mengambil kuasa orang lain. Atau Yakub itu penipu namanya. Nah, yang menarik adalah dia bilang begini, dari sejak di rahim ibu dalam kandungan, aku sudah junjung dan bawa kamu. Sampai masa tuamu, rambutmu putih, aku tetap menggendong kamu. Tetap mau menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan itu bukan disembayangin karena kita takut. Tapi karena sifat Tuhan itu penolong. Kapan?
sejak kita masih di dalam kandungan ibu dan sampai tua, Yusinda, dia tetap menolong kita dalam situasi kondisi apapun. Dan ini sebetulnya yang harus kita miliki dulu sebelum memberkati. Dan saya lihat kesaksian dari Ibu Marlin dan mungkin nanti yang lain menyatakan betul. Kalau saya tidak punya relasi dengan atau hubungan batin, hubungan roh, kenal sama Tuhan, bergaul sama Dia, memang kita tidak melihat Dia sebagai penolong, tapi penolong yang membiarkan barangkali. Saya tidak dianggap anak, saya dianggap anak tiri, anak kolong. Tapi kalau Dia penolong sampai usia indah, apalagi yang kita takuti. Nah, yang ketiga, kalau kita berjalan dengan Dia dan terima Yesus, kita itu sebetulnya dibenarkan karena iman kita, karena kasih karunia-Nya. Nah, sambil jadi tua, orang benar itu apa? Ini dari kitab Mazmur 92, ayat yang ke-13 sampai ke-16, singkatnya begini. Ini korma, saudara-saudara. Ini di Indonesia kormanya sudah dibuat. Buahnya begini banyak. Ini bangsa kelapa, bangsa kolang-kalingnya, kelapa yang kolang-kaling ini ribuan. Dan kata saya padatkan dari Mazmur 92 ayat 13, orang benar termasuk usinda, sudah usianya indah tua, itu dijamin, yang jamin Tuhan, seger. Nah, pertanyaannya, kita lesu atau segar? Punya vitalitas daya hidup, atau kita tidak ada semangat? Dikatakan di Alkitab gemuk. Sebetulnya itu secara fisik sehat, montok lah begitu. Pas semuanya. Dan katanya berbuah banyak. Jadi masa tua buahnya luar biasa, banyak. Dan saya baca ensiklopedia Americana ini tahun 1990-an itu saya kaget bisa sampai 80.000 dalam 1 tahun itu keluar buahnya. Untuk apa? Bukan diberkatinya saja, untuk menunjukkan bahwa tidak ada kecurangan dalam Tuhan. Jadi ada kesaksian, Tuhannya yang disaksikan. Oleh sebab itu kita tetap dipertahankan segar, sehat, dan berkarya. Nah, ini bagian pertama. Kemudian saya mau tanya, sebetulnya kalau tanya berkat itu berkat apa? Ini klip, ini hamba Tuhan. Saya dapat ini keren banget, jadi izinkan. Kalau tidak salah, waktu yang lalu saya menjelaskan kepada saudara definisi daripada berkat. Dan berkat itu saya review sedikit supaya saudara ingat, nggak ada hubungannya sama materi. Kita terlalu kerdil rohani kalau kita masih mikirin berkat materi, hal-hal yang terlihat. Berkat sebenarnya, arti sebenarnya adalah berbahagia di dalam rancangan Tuhan. Sebenarnya itu arti kata sebenarnya. Barak, Esher di perjanjian lama, perjanjian baru Makarios. Nah, ketika saudara menghadapi sebuah masalah, kesulitan hidup, makanya di firman Tuhan dengan jelas dikasih tahu bahwa berbahagialah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Itu firman Tuhan yang Yesus khotbahkan di bukit. Yang menangkap konsep ini adalah Paulus sebenarnya. Karena kita kalau baca cepat-cepat aja ya, kita berbahagia kalau dianiaya, nanti setelah ini saya pasti akan dapat sesuatu yang hebat gini-gini. Bukan itu sebenarnya maksud. Berbahagia ketika engkau sedang dianiaya, itu sebenarnya bahasa aslinya adalah blessed, Makarios. Diberkatilah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Kan aneh, kata berkat disandingkan dengan kata derita. Di dalam pikiran kita kan selalu kalau berkat yang enak-enak aja. Ternyata bukan itu maksud Yesus. Ketika engkau sedang mengalami kesulitan hidup, yang mau diubahkan sama Tuhan adalah hidup kita, bukan masalahnya. Masalah mau diubahkan atau tidak, itu urusan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dipertanyakan. Makanya saya selalu katakan jangan minta penjelasan sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, itu paling penting. Karena kita nggak dapat penjelasan dari Tuhan. Kenapa Tuhan itu terjadi? Kenapa Tuhan ini terjadi? Nanti mungkin penjelasannya kalau kita ketemu sama Dia di surga. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang dewasa, stop minta penjelasan dari Tuhan.
minta pimpinan Tuhan, minta waktunya Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, ketika itu kita mengerti, dan ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan hidup, pastikan yang berubah bukan masalahnya, pastikan yang berubah saudara dan saya. Ketika kita berubah, masalah mau diubahkan atau tidak itu urusan Tuhan. Ketika kita berubah, kita sedang diberkati. Kenapa? Karena kapasitas kita diperbesar. Jadi berbahagialah. Makanya itu arti kata itu. Berbahagialah ketika kau sedang dianiaya. Blessed are you when you are persecuted in life. You are being blessed. Kamu sedang diberkati sama Tuhan. Siapa yang kita bisa, bagi siapa kita jadi berkat? Bagi Allah. Kalau kita mendahulukan Allah, ini lagu diambil dari Mazmur 103 ya berkata, praise be atau pujilah Allah hai jiwaku. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu bless. Berkatilah atau pujilah Allah hai jiwaku. Dan itu diulangi 2 kali dalam Mazmur 103. Jadi ketika kita mengucap syukur dan mengatakan Tuhan itu baik di masa kita paling susah, ternyata kita memberkati Allah. Yang kedua adalah di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, yaitu yang disebut hukum utama. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita relasinya dengan Tuhan memuji karena kita tahu Dia mencintai kita. Pada saat kita mengerti kasih Dia, kita diwajibkan, tetapi diwajibkan dengan sadar dan mau secara total mencintai Dia. Total itu maksudnya apa? Rohnya atau hatinya. Jiwa, nalar atau pikiran dan emosi. Dan 3, raga kita. Jadi pertama yang harus diberkati itu Allah, karena Dia sumber semua. Yang kedua adalah diri sendiri. Jadi tidak baik kalau hanya memberkati orang lain, 2 ini tidak ada. Ini yang harus didulukan. Dan ini dijamin di dalam Yeremia 17:7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan seperti yang di atas. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia seperti pohon ditaruh di tepi sungai, berbuah daunnya tetap hijau, segala musim berbuah pada waktunya, dan berbuah memuliakan nama Tuhan. Baru kita bisa bagi sesama. Dan saya mau tekankan, saudara-saudara, kalau 2 ini ada, jadi kuncinya Bu Merlin sudah bilang, saya hanya mengandalkan kasih karunia Allah bagi saya. Akibatnya dia bisa membesarkan 5 anaknya sebagai single parent. Itu di sini kelihatannya. Saya ingin kita review begini, kalau mau jadi pelayan Tuhan dan menjadi berkat, paling baik itu lingkaran terdekat, terkecil, terutama, yaitu keluarga, pasanganmu, kalau pasti punya orang tua kamu yang masih dengan kamu. Kalau enggak, ya anak dan mantunya, termasuk cucunya. Itu yang harus utama sebelum ke orang lain atau berbarengan dengan menjadi berkat. Orang lain itu siapa? Umat Tuhan. Orang lain itu siapa? Masyarakat luas. Mereka yang di luar umat Tuhan tetap bisa jadi berkat. Dan ini adalah kesaksian ketika kita melakukan ini, kita menyaksikan siapa Allah. Dan apa arti perjanjian Allah yang terwujud dalam diri kita. Mungkin sebagai penutup itu ini. Jadi harus bagaimana? Mulainya dari mana? Ini gambarnya adalah Mother Teresa, Bunda Teresa yang di Kalkuta. Ini dia praktekkan dasar pertama jadi berkat mulai dari Tuhan yang ada di dalam kita. Seperti Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak ada gembalanya, ada belas kasihan. Baru ada kepedulian. Dan itu kita lihat dari kesaksian teman-teman dan rekan-rekan yang mendengar, para Yusinda yang bersama dengan kita. Ini betul. Sedikit saja cerita. Orang ini
ketika meninggal tahun 1997, bersamaan dengan, nggak berbeda sedikit dengan Lady Diana yang dipuji-puji seluruh dunia karena kebaikannya. Ini perempuan rupanya tidak seperti Lady Di, tetapi yang datang 7 kepala negara. Dia warga negara India karena dia peduli. Permulaan pelayanan dia 38 tahun usianya. Dia ke India, dia melayani anak-anak. Kemudian dia beralih kepada orang yang mati di got, di jalan karena kelaparan. Dia pelihara dan perkenalkan kasih Tuhan lewat hidupnya. Dia mendirikan 150 charity atau yayasan yang mengasihi pelayanannya. Dia dapat hadiah Nobel, dapat hadiah Magsaysay, dan banyak sekali ya. Dan selalu kalau diterima, saya terima ini dalam nama mereka yang menderita. Nah, pertanyaan saya adalah, saya sudah dengar atau kita akan dengar bagaimana orang melayani dan dia gembira. Orang ini sudah mengerti. Dia punya belas kasihan dan dia punya peduli. Dan pertanyaan kepada saya dan kepada teman-teman yang mendengarkan, milikilah ini dulu. Karena tanpa ini ada dimensi Allah yang belum terlihat. Kalau Tuhan bisa mengasihi di kayu salib mereka yang menganiaya dia, bisa mengasihi penjahat yang tidak ada kesempatan lagi, hanya kesempatan dikit dan diselamatkan. Kemudian peduli kepada mamahnya. Dia menitipkan mamahnya kepada Rasul Yohanes. Itu dilakukan di kayu salib. Kalau tidak peduli sama mamahnya, dia juga tidak peduli pada hukum kelima dari 10 hukum Allah. Bukanlah hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Dan cara menghormat adalah peduli. Dan dia titipkan. Kepada siapa? Murid yang paling peduli kepada Yesus, Yohanes. Yang kedua adalah jadilah sahabat. Sahabat yang mendampingi orang yang perlu. Siapapun yang perlu. Yang sakit, yang miskin, yang kesepian, yang ketakutan. Dan mungkin itu di tengah keluarga kita. Kemudian yang berikut. Saya melihat bahwa pendoa paling dahsyat adalah Yusinda. Pengalaman saya menjadi Kristen ketika di perguruan tinggi. Sebelumnya macam-macam yang paham yang saya ikuti. Tetapi ketika sudah pelayanan, ini kebetulan seorang sahabat umur 90, perempuan, betul cinta Tuhan, dia tinggal di Amerika Serikat, dia punya ranch, dia bilang gini, Gi, panggilan saya Gi, tahu nggak, tiap hari saya berdoa untuk kamu, dan berdoa untuk rekan saya, Pendeta Suparman, orang Sunda. Dan satu lagi, Pak Iwan yang sedang sakit ginjal. Itu 3 saya tidak pernah lupa. Baru ngeh saya, baru sadar. Dan saya bilang, pantas pelayanan saya beda ya. Dan saya berharap Bapak Ibu melakukan ini. Ini adalah pelayanan yang tidak perlu mimbar. Tidak punya publikasi. Hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan sangat senang. Dan beneficiary-nya, orang yang mendapat keuntungannya adalah mereka yang didoakan. Ya, saya melihat bahwa teman saya, rekan yang buta, kemudian kanker di pita suara, itu berdoa untuk orang. Dan orang itu bisa bertobat. Itu powernya pendoa.
Yang berikut adalah ini. Hati yang mau mendengarkan. Jadi bukan dengar saja, tapi empatinya ada di situ. Mungkin anakmu, mungkin mantumu, mungkin cucu kamu. 3 bulan lalu saya bertemu dengan cucu. Cucu ini sudah lulus perguruan tinggi, kemudian mulai usaha, dan banyak pergumulannya. Dia berkesempatan sekolah di luar negeri. Pas keluar dari London itu selesai dia S2-nya 1 jam sebelum London lockdown. Dan itu mamahnya ada di rumah, dia bilang, coba engkong aja yang doa. Saya nanya, I think you need to go home. Saya harap kamu pulang sekarang. Dia nangis, terus dia pulang. Karena dia sudah punya rencana sendiri yang besar. Tapi COVID ini sudah merajalela. Dia keluar setelah mengalami berbagai hal. Dia cerita sama saya 3 bulan lalu dan kepada istri saya, you know, opa oma katanya, kalian itu selalu datang pada waktu saya krisis. Hanya karena kita mendengarkan. Dan apakah kita mendengarkan sekeliling kita, tapi lingkaran terdekat keluarga kita. Menjadi guru, menjadi instruktur, menjadi pembimbing, menjadi pelatih. Dan yang terakhir, jadi keluarga pengayom seperti Yohanes mengayomi orang lain. Istri saya dan saya punya, ada anak kami orang Papua, orang Aceh, ada orang Sunda, ada orang Tionghoa, ada anak Batak, ada anak Jawa, ada anak Brasil. Itu berbeda. Mereka bilang, berkat terbesar kalian jadi orang tua kami. Wow, hebat nih Pak. Luar biasa nih. Terima kasih. Oleh sebab itu para Yusinda, pilihlah hidup menjadi berkat Allah. Ini Ulangan 30:19. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Jangan mau mati dulu. Iya. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidup baik engkau maupun ini nih garis bawah, keturunanmu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gideon. Wah, ini PR-nya banyak nih supaya bisa jadi berkat, tapi boleh pilih ya, mau diberkati atau enggak gitu ya Pak Gideon ya. Terima kasih banget ya. Jadi pendoa itu berarti kita ngobrol dengan Tuhan lebih banyak. Terus penuh belas kasihan dan peduli kepada orang lain itu jadi berkat. Bukan kita yang minta dikasihani. Luar biasa. Satu aja Pak, saya nanya, kalau Pak Gideon sekarang umur berapa ya? Maaf Pak. 79 menjadi 80 dalam berapa bulan ini? 80, wow, masih jauh banget. Tapi awet muda sekali. Ya, anugerah. Luar biasa. Baik, sebentar kami ada tanya jawab untuk beberapa hal yang cukup menarik ya. Tapi saya mau kita semua mendengarkan kesaksian dari Ibu Hana. Ya, Ibu Hana Sunario, saya berikan kesempatan. Silakan Bu Hana. Saya Hana, umur saya 68. 10 tahun yang lalu saya mengadakan persekutuan lansia di Raja Wali. Yang anggotanya mulai dengan 7 orang dan sekarang 60 orang. Kami pengurus sangat diberkati melalui pelayanan lansia. Melihat para lansia itu bertumbuh, selalu bersyukur, sukacita, antusias untuk ikut lansia. Kami merasa
diberkati. Goal lansia kami adalah finishing well, berakhir dengan baik. Kenapa saya pilih berakhir dengan baik? Satu hari ada ibu yang sakitnya kanker, yang saya rasa dia udah sakitnya berat. Saya tanya, Bu, nanti kalau dipanggil Tuhan kemana? Semoga masuk surga. Aduh, saya bilang, berarti kita nggak bisa seperti ini. Harus yakin. Sampai diyakinkan, dia kalaupun sakitnya nggak sembuh, dia tetap percaya sama Tuhan. Nah, setelah itu jadi menjadi target lansia kita harus finishing well. Kedua adalah supaya lansia yang ikut ini tidak takut mati, padahal waktunya sudah dekat. Ketiga adalah bersyukur. Bersyukur untuk keadaan baik maupun tidak baik. Kegiatan ini kita lakukan waktu itu sih sebelum pandemi tiap minggu. Sekarang 2 minggu sekali. Acaranya olahraga, ujian, firman Tuhan. Kemudian CG-nya terapi kelompok. Terapi kelompok mereka bisa curhat, bisa apapun yang mereka rasakan. Kemudian diakhiri dengan saling mendoakan. Kegiatan lain, kita ada kur lansia yang bisa ngisi di kebaktian. Kita juga ada latihan angklung, ada acara khusus, atau acara keluar. Mereka senang kalau diajak main keluar. Wow, luar biasa nih usindanya Ibu Hana ya. Hebat banget, Bu. Puji Tuhan. Banyak kegiatannya. Bu, saya boleh nanya enggak? Kira-kira Ibu Hana itu ngapain mau ngadakan persekutuan Usinda? Ya, atau kenapa sih sibuk-sibuk untuk lansia Usinda ya? Orang pepatahnya katakan begini, kalau orang sudah tua, kalau di tempatnya Ibu Hana itu geskolot, ya, ngomongnya gitu ya Bu ya, Ya. geskolot gitu. Kan susah dibentuk, susah diajar, nggak mau berubah lagi, kayak kayu gitu, udah keras. Kenapa Ibu Hana mau mengadakan persekutuan ini? Saya tertarik untuk terlibat di dalam lansia, karena saya tidak mau hidupnya percuma. Saya ingin hidup berarti, dan mungkin target saya adalah hidup untuk memuliakan Tuhan dan berguna buat sesama. Kalau Chinese-nya lebih gampang, Yongsen Eden. Ya. Wow. Komunitas lansia ini bagi saya sebagai balancing dalam hidup saya. Saya nggak bisa lihat yang bagus-bagusnya aja, tapi kita lihat juga yang lansia yang serba kekurangan, kurang kasih sayang, kekurangan kesehatan, kekurangan ekonomi, dan lain-lain. Kita merasa diberkati dan bisa menjadi berkat buat mereka. Itu mungkin, Bu. Oke, boleh saya tambah lagi Bu ya? Bu jangan bosan, saya tanya lagi nih. Yuk. Apa rahasianya bisa bertahan selama 10 tahun nih Bu? Dari 7 orang, sekarang 60. Wow. Pengurus dan lansia ini sangat diberkati. Kita semua bertumbuh bersama. Dan sukacita selalu ada di dalam kelompok kami, dan mereka antusias untuk datang ke komunitas ini. Mungkin itu yang saya rasa yang membuat kita bisa bertahan. Oke. Saya dengar tadi ada CG terapi ya, di mana orang-orang boleh cerita, boleh apa gitu ya, Bu Hana? Ya. Wow. Setelah firman Tuhan ada CG. CG-nya itu kita istilahkan terapi kelompok. Mereka bisa cerita apa adanya. Mau sedih, tadinya mereka nggak bisa cerita, diam aja. Sekarang ini mereka rasanya rindu untuk menceritakan apapun yang mereka alami. Ya senang, ya sedih. Makanya mungkin yang kita lihat waktu saya tanya Imlek nih, apa yang berkesan di Imlek?
Nanti ada yang, wah senang dikasih angpau. Tapi ada satu ibu dia bilang, Bu, saya bersyukur Imlek itu saya makan nasi sama kerupuk. Wah, saya bilang, oh ada ya ibu yang Imlekan itu nasi sama kerupuk. Tapi dia bilang, dia bersyukur makan nasi sama kerupuk. Apa yang mau didoain ibu? Saya mah cukup dengan nasi sama kerupuk. Asal anak-anak saya akur, rukun. Itu aja menjadi doa. Mungkin dari CG itu, dari terapi kelompok itu mereka sering curhat gitu, sering cerita yang macam-macam gitu. Wow, oke. Nah, Bu Hana, saya satu lagi, satu atau dua lah. Kira-kira apa pesan Bu Hana untuk yang belum lokasi nih, ada banyak lokasi kan belum ada usindanya, persekutuan lansia lah gitu. Apa pesan Bu Hana untuk lokasi-lokasi ini, Bu Hana? Segera mengadakan persekutuan lansia. Pasti Bapak Ibu mendapat berkat yang berlimpah. Iya. Karena sudah teruji ya, hanya usinda itu teruji banget ya, usinda itu setia sampai sekarang di rumah Tuhan. Nah, terakhir Bu, kalau yang sudah ada usindanya, apa pesan Cihana? Kalau yang sudah ada usindanya, mungkin jangan targetnya hanya jumlah, wah pesertanya banyak, ratusan gitu. Terus hanya makan aja yang dipentingkan, tapi mungkin buat saya tuh lebih penting mereka tentang keselamatan yang sudah pasti dan nantinya pergi kemana sudah pasti, finishing well lah istilahnya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Sangat luar biasa Ibu Hana dan teman-teman mengasuh di Raja Wali. Terima kasih Bu Hana. Saya mau beralih dulu sedikit menanyakan kepada Pak Gideon nih. Mungkin ada pengalaman pribadi Pak, tambah sedikit lagi Pak. Kita lagi pengen dengar pengalaman Bapak sendiri, kok pinter gitu loh. Udah umur 80, kok pinter gitu. Terus menjadi sumber berkat yang luar biasa gitu. Kan kata orang kalau udah umur 80 hun ya apa pikun. Kok Pak Gideon tetap ceria ya? Silakan Pak. Sedikit aja Pak kesaksiannya. Saya sebetulnya berasal dari keluarga yang bukan Kristen dan tidak beragama, tapi bukan komunis. Kecil rupanya saya disekolahkan masih zaman Belanda. Kayaknya sekolah Katolik, kemudian sekolah Kristen yang masih berbahasa Belanda. SMP-nya saya sekolah negeri, jadi ikut agama Islam. Kemudian sekolah Katolik, kemudian perguruan tinggi, ketemu Tuhan. Saya milih nama saya Gi, terus saya pilih Gideon. Gideon itu dikenal sebagai orang yang selalu minta tanda-tanda. Nah, salah satu ayat yang membuat saya lebih siaga itu adalah perkataan Yesus ketika orang Yahudi tanya minta tanda. Terus katanya, kamu harus cari tanda zaman. Bukan saja tanda musim. Nah, salah satu membuat saya berpikir itu adalah melihat sekeliling dan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Salah satu adalah ketika kami punya 2 anak, putri, mau sekolah luar negeri, kemudian dapat beasiswa, lalu ke negerinya Amerika Serikat. Wah, moralnya kan susah nih. Nah, saya minta tanda dalam pertumbuhan ini. Ini ada 2 keselamatan mereka. Mereka sudah jadi anak Tuhan, dibaptis waktu kelas 5 dan kelas 6. Sisanya harus dengan Tuhan. Dan salah satu yang saya dapat bersama istri adalah bahwa doa Bapa Kami yang bagian hampir terakhir kan
Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari si jahat. Saya ajarin itu ke anak-anak dan istri dan saya sendiri tiap hari sampai sekarang. Berdoa begitu, bukan karena takut, tapi tidak mau bikin kacau hubungan baik kita dengan Tuhan. Nah, itu yang nolong anak-anak itu berhasil sekolah, berhasil berkeluarga, dan dapatnya anak pendeta semua. Jadi saya kira itu udah komplit, dan cucunya juga ikut Tuhan. Nah, kemudian saya bertanya juga, aduh, kalau dua-dua berangkat ke Amerika sekaligus, kalau istri bilang mau ke sana, tebogahan duit, terus gimana ini? Jadi saya tanya, Tuhan sebelum mereka berangkat, coba urusin deh. Aku juga nggak tahu bagaimana. Yang Tuhan beri, ini kekuatannya. Jadi mulai pelayanannya adalah anak-anak Sunda dari kampung kami. Saya tinggal di kampung. Jadi ada 30. Jadi istri saya bilang, aduh, kemana ya anak kok kamarnya kosong. Nah, saya nunggu kalimat berikut. Tapi Tuhan bikin, aduh, besok 30 anak ini harus diurusin. Itu berjalan 2 tahun. Sehingga dia sudah terbiasa. Ketika anak mau menikah, pertanyaannya kan juga begini. Nanti kalau menikah kan keluar rumah. Kalau keluar rumah, istri saya kesepian. Bagaimana? Dan menginjak usia 50 lebih, saya bilang gini, okay, the rest of my life, kita dua sepakatlah, kita saling melayani. Saya akan ambil waktu lebih banyak dengan istri, dan menuju 80 ini kita akan menikah 53 tahun. Saya bilang, dan saya ulangin, dan ini di tempat kami ada sekolah misi dari muridnya dari pulau-pulau yang di luar. Saya bilang sama mereka, lebih baik mulai dari awal menghadapi usinda ini, kamu bergaul sama Tuhan dan lihat bagaimana dia membentuk lembaga pertama keluarga. Bukan gereja, lembaga keluarga. Nuh itu satu keluarga yang menjadi penyelamat seluruh umat manusia, ya, meneruskan keturunan. Abraham keluarga, Ishak, Yakub keluarga. Dan kembali lagi mulai dari Yesus dan yang dia pilih murid-muridnya, kenapa yang pertama itu adik kakak, ya, Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes. Isn't that, itu apa tidak menarik, dan seterusnya. Jadi kalau menuju tua, sekarang kalau ditanya mau jadi berkat apa, nomor 1, saya berdoa saya layak, dilayakkan Tuhan untuk melayani istri saya. Puji Tuhan dia sehat, kami sehat, itu anugerah. Tapi kalau itu tidak ada, saya rasa kesaksian di tengah keluarga tidak lengkap. Adik ipar saya bilang gini, I think you are keluarga yang paling beruntung itu kamu. Gitu. Kenapa? Ya pokoknya karena kamu berpaut kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang dikatakan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ternyata Bapak adalah seorang pemimpin dalam keluarga yang luar biasa, yang menguatkan dan juga tangguh menghadapi segala situasi yang tidak ada jawabannya. Saya terkesan dengan apa yang Bapak katakan bahwa mulailah membangun usia indah itu sejak masih muda dengan hidup dekat dengan Tuhan. Wah, ini jarang Pak. Banyakan orang tuh nanti udah usia indah baru mau bangun. Hidup usia indah, padahal karakternya, imannya belum terbangun ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua mencatat ini dengan sangat baik, dan terima kasih untuk semua pemaparannya Pak. Nanti sebentar kita mau minta quotes ya dari Bapak ya, keywords ya, keywords gitu. Tetapi saat ini kita akan bersama-sama melihat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Luar biasa, pesertanya concern luar biasa baik banget ya.
Saya boleh sampaikan pertanyaan Pak Gideon untuk dijawab. Bagaimana cara menjaga hubungan suami istri di dalam Tuhan hingga maut memisahkan? Tadi Pak Gideon punya jawaban sih, tapi bagaimana caranya Pak? Gitu. Ya, ini pertanyaan sangat baik dan sangat penting. Saya merenung dan merenungnya itu begini. Ketika kita dinikahkan secara Kristen, ikrar kita di depan Tuhan, di depan gerejanya dan keluarga adalah di masa senang, di masa susah, di masa sakit, di masa sehat, di masa berjaya atau tidak. Itu saya bilang sama istri, ya, kita tetap pegang itu ya. Dan ketika kita diingatkan pada perjanjian mula-mula, lalu kalau kita udah marah sama jengkel, in good times and in bad times, kita sudah sepakat loh barengan ya. Nah itu yang menguatkan sampai sekarang. Mungkin setahun ini saya ngomong lagi 2-3 kali mengingatkan diri dan kepada istri. Nah itu menurut saya kalau dua-dua komit terhadap itu, kan pendengaran berkurang. Lalu semua lebih slow, terus lupa ini. Tadi kan saya titip ini. Aduh, lupa. Bisa forgive nggak? Bisa forget nggak? Jangan terus-terusan. Oi, budek, oi. Jadi saya kira komitmen kita awal yang harus kembali kepada awal. Bukankah di Wahyu 2 ayat 4 dan 5 bilang, ya, karena kamu meninggalkan kasih mula-mula. Dan kasih mula-mula itu adalah relasi yang diikrarkan. Dan kalau itu diulang, kita bertobat dan balik. So, ya. Tapi ini saya melihat Pak Gideon ini rajin ngobrol sama istri, berarti ya bukan rajin WhatsApp aja, bukan rajin khotbah aja, tapi benar-benar rajin ngobrol sama istri dan istri juga rajin ngobrol. Tong dicuekin ya. Masih belajar. Iya. Terima kasih Pak. Soalnya sekarang banyak orang sibuk WhatsApp aja Pak, nggak mau ngobrol lagi ya. Gangguan jiwa katanya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Tadi kan Bapak bicara tentang doa ya, tentang doa. Bagaimana tuh caranya supaya orang tuh jangan lupa berdoa, ya, untuk mengingatkan doa bagi orang lain dan apa yang bisa menjadi berkat buat doa yang bagaimana yang bisa menjadi berkat untuk gereja dan buat sesama usinda. Nah, ini pertanyaan itu sangat mendasar dan sangat penting. Terima kasih buat pertanyaan yang gampang-gampang, sangat susah. Menurut saya adalah doa itu sebetulnya mengakui harus karena kepedulian, empati ya, ada rasa simpati dan empati. Tetapi kan begini, ini saya mengutip Ibu Bunda Teresa, dia bilang begini, doa itu bukan request, bukan pertanyaan, permintaan-permintaan saja, tetapi mengakui kedaulatan Allah dulu. Ketika kita mengakui kedaulatan Allah, kita berpikir seperti dia berpikir. Lalu kedua dia bilang gini, doa itu aligning, menyelaraskan diri dengan kehendaknya, itu firman-Nya. Dan ketika kita baca firman, memang diilhami mendoakan anakku, aku mendoakan anakku, aku mendoakan cucuku, aku mendoakan tetanggaku, aku mendoakan orang ini yang menganiaya saya. Jadi first, mengakui kedaulatan, itu relasi. Kedua, mengerti cara pikir Tuhan melalui firman-Nya. Itu yang membuat kita mau doa berbeda dimensi. Saya ambil contoh bapak saya ketika dia umur 70
sekian, dia bilang begini, Gi, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Saya berdoa, tiba-tiba saya seperti tenggelam di satu, saya tidak bisa jelaskan katanya. Saya bilang, nah itu Papa berdoa di dalam roh. Sejak itu, kalau saya pulang ke Surabaya, saya diajak keliling ini, dekan kedokteran di Surabaya, ini semua teman-teman dia harus diinjili. Dan dia bawa saya yang ngomong. Ada drastic change, orang yang didoakan. Tapi drastic change itu karena Bapak saya mengalami dimensi yang tadi dibilang. Yaitu akhirnya, Mother Teresa bilang gini, dan mendengarkan dari relung hati suara Tuhan. Jadi guidance-nya itu. Kalau tidak ada relasi dengan Tuhan yang erat, memang doanya diucapkan, tapi kedalamannya beda. Dua-dua dihargai Tuhan. Tapi ketika di kedalamannya kita ngerti, kita yang menikmati doanya. Bukan kewajibannya, tapi relasi dan kedalamannya. Baik, Pak. Selama ini kita sering berdoa itu minta untuk diri kita sendiri. Jadi kalau sudah capek minta, apalagi belum dijawab, bosan dah berdoa ya. Padahal ternyata berdoa itu adalah ngobrol dengan Tuhan. Jadi ngobrol gitu. Kalau nggak diajak ngobrol sama siapa-siapa, nggak kesepian ya ngobrol sama Tuhan ya, Pak ya. Setuju ya, Pak ya. Boleh nambah ya, boleh nambah dikit. Sering saya dibangunkan malam dan tidak bisa tidur. Terus saya tanya, what's happening? Ternyata Tuhan dalam berdoa itu, kamu hatinya nggak baik. Kamu lagi benci sama kesel sama orang ini, sama ini. Saya bilang betul. Kenapa kamu nggak mengasihi dia dengan mendoakan berkat atas dia? Kan saya ngajar begitu. Saya bertobat, saya berdoa. Pagi-pagi, orang-orang yang saya kesel itu ketemu. Tapi dari gerbang itu saya sudah, God bless you, God bless you. Yang berubah itu bukan saya saja, mereka berubah. Terus saya pikir, oh it's that simple ya. Kata Tuhan, berkati musuh-musuh kamu. Karena apa? Kalau dia bertobat, dia berubah, dia memberkati. Oh, rahasianya itu dari doa ya. Itu saja. Doa. Terima kasih Pak Gideon. Kita semua nanti Usinda belajar berdoa. Ada kekuatan mengubah diri kita dan juga mengubah di sana karena kuasa Tuhan. Pak Gideon, saya masih mau nanya lagi nih, boleh ya Pak? Mangga. Pertanyaannya begini, bagaimana cara Usinda itu bisa menjadi berkat di dalam keterbatasannya sebagai Usinda? Oke. Saya ambil contoh ini aja. Paulus sama Silas dijebloskan di penjara setelah digebukin dan dirantai. Kok bisa nyanyi dan bisa berdoa? Memang dia mungkin umur 50-an lah. Ya termasuk menjelang Yusinda begitu. Ternyata di dalam keterbatasan di penjara dia bisa mendoakan. Dan semua surat yang kalau diperhatikan dari Rasul Paulus, aku Paulus yang terbelenggu, itu sangat dibatasi. Tapi ternyata doanya tidak. Jadi bisa tetap jadi berkat melalui doa. Bisa berkat melayani penjaga-penjaga sampai di dalam suratan Filipi, mereka bertobat. Seluruh istana tahu bahwa penjaga-penjaganya jadi pengikut Tuhan dalam keterbatasan menjadi berkat. Makasih Pak. Jadi menjadi berkat itu bukan soal materi, bukan soal apapun, tapi doa itu loh ya bisa menjadi berkat. Terima kasih Pak. Ini ada yang nanya lagi nih. Ini agak konyol sedikit. Bagaimana cara menyikapi Usinda? Ya ini bahasanya nih, menyikapi Usinda yang bedegong. Astaga. Ini bukan bahasa saya.
bedegong atau bandel atau keras kepala. Aduh, totung. Silakan Pak, sakit kepala. Yang pengalaman, saya tidak punya rumus, tapi saya coba berbagi. Jangan masuk ke dalam perdebatan, itu nomor satu. Tetapi memberitahu karena peduli, bukan karena menggurui. Paling kalau menggurui dibalik. Kamu aja juga begini, wah makin itu debat, makin dia berdegong. Jadi menurut saya memberitahu di dalam doa dulu, kemudian menyampaikan. Kalau dia tidak terima, kan akhirnya mereka sendiri yang ini. Saya cerita George Mueller. George Mueller itu yang mempunyai 5.000 anak yatim piatu. Salah satu bukunya itu 15.000 jawaban doa, dan 5.000 itu instant dijawab. Ada filmnya, Mickey Rooney main. Itu saya belum Kristen, udah nonton, terkesan sekali. Masih film hitam putih. Tapi dia bilang begini, saya punya 2 teman, saya doakan supaya mereka bertobat. Berdegong banget itu 2 orang. Satu bertobat sebelum dia mati. Yang kedua, dia bilang, saya akan mati Tuhan, tapi saya serahin sama Engkau, dia akan bertobat. Ternyata orang itu bertobat setelah George Mueller mati. Yang menarik dari ini adalah doa itu yang diimani ternyata bisa jalan terhadap orang berdegong. Jadi you still can love karena nggak debat. Ya udahlah kalau dia mau gitu, saya serahin itu ke Tuhan. Saya nggak mau debat gitu. Barangkali itu sharingnya ya saya. Yang lain mungkin punya jawaban lebih baik. Ya, yang penting begini mungkin Pak, saya menyimpulkan yang dari Bapak jawab itu, yang penting bukan kitanya yang berdegong ya. Kalau kitanya berdegong, nah berdegong sama berdegong jadi gong terus gitu ya. Jadi oke, ini terakhir Pak. Satu aja lagi Pak. Bagaimana caranya Usinda itu menyemangati dirinya sendiri di tengah kekurangan fisik, kelemahannya, kesendiriannya, dan semuanya. Bagaimana cara dia menyemangati dirinya sendiri, Pak? Itu pengalaman Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19. Jadi harus ketemu Tuhan. The refreshing time is lepaskan semua persoalan, saya hanya ngadep ke Tuhan sendiri. Dan pada saat Elia mau mati aja deh katanya, nggak ada yang ini. Ketika ada gempa bumi, Tuhan tidak di situ. Ketika ada api, tidak di situ. Kalau angin besar, tidak. Tapi ketika sepoi-sepoi, dia langsung merunduk. Dan pertanyaan Tuhan kepada dia 2 kali. Ngapain lu di sini? Ya saya gini. Oke, saya masih punya tugas. Jadi tugas semangat kembali itu pertemuan dengan Tuhan. Maka ada kata retreat. Retreat tidak harus dalam program, tapi retreat pribadi. Dan saya bertemu dengan menantu saya sama yang lain. Pak, COVID 3,5 tahun itu membuat saya retreat dengan Tuhan. Dan rekan saya yang umur 76 bilang gini, Bung, orang Ambon ini, 3,5 tahun ini aku baca bolak-balik Alkitab, kesimpulanku satu, taat sama Tuhan dan hanya pada Tuhan saja. Jadi aku semangat lagi. Memang akhirnya tidak ada yang bisa membuat kita lebih semangat daripada dekat dengan Tuhan ya Pak Gideon. Iya. Saya pikir untuk tinggal di rumah Bapak nanti, biasa kita harus bergaul dengan Bapak sejak di sini. Dan Insya Allah. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, nanti saya jawab aja. Usia berapa seseorang memasuki Usinda? Kalau GII Hock Im Tong kita mengkategorikan itu di usia
55 tahun ke atas. Itu karena ambil usia pensiun di Indonesia ya. Jadi kita pakai itu 55 tahun ke atas boleh ya, walaupun kita melihat sekarang ada banyak definisi-definisi bahwa usia indah itu adalah 85 tahun ke atas gitu. Remaja itu 60 tahun gitu. Pemuda itu 75 tahun ya. Tapi kita ambil usia pensiun di Indonesia yaitu 55 ya. Jadi kalau Anda punya teman, punya sahabat, punya semuanya usia 55 tahun, ajak mereka bergabung dalam Usinda. Minimal siap menjadi Usinda. Saya kira itu saja yang kita boleh. Banyak sih pertanyaan lagi Pak, cuman waktunya kita sangat terbatas. Maka saya kembalikan kepada Ibu Herliana. Cilina, silakan Cilina. Ya, terima kasih Bu Frida. Terima kasih juga Pak Gideon untuk sharingnya hari ini ya Pak. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak. Jadi, ada quote dari Pak Gideon. Oh, ada foto, silakan Ibu Frida dipandu aja. Nanti mau dihafalkan bareng-bareng kan ya Bu ya? Ya. Oh ya, silakan Bu. Silakan Bu Frida. Pak Gideon, silakan Pak. Closing statement-nya Pak. Ini dirahasiakan banget, jadi kita tunggu-tunggu banget. Saya mau sebentar ya, oke. Ini slide ini yang berikut ini saya dan istri tahun kemarin merayakan 79 tahun dan istri saya 77 tahun. Hidup itu bersyukur kepada Tuhan karena anugerah. Hidup itu sendiri diberi itu sudah anugerah, dan kualitas hidup itu karena anugerahnya saja dan kita turuti. Kalau itu dilakukan, itu membawa sukacita yang memampukan kita memberkati sesama. Itu moto kita berdua. Oke. Jadi kita sama-sama coba baca ya. Kita sama-sama baca dan kemudian ya. Pada hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Hidup bersyukur karena anugerah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hidup bersyukur karena anugerah. Membawa sukacita yang memberkati sesama. Amin. Tolong Bapak Ibu dilihat, dihafal. 1, bersyukur, tangannya kayak gini. Ya, jadi kalau lupa-lupa angkat tangan, bersyukur. Kemudian karena apa? Anugerah dari Tuhan. Bersyukur karena anugerah, sukacita dan memberkati. 4 gerakannya, bersyukur karena anugerah, bersukacita, dan memberkati. Ya, 4. Terima kasih Pak Gideon. Kita akan berdoa, tetapi saya minta tetap tinggal di Zoom ya, karena setelah doa berkat ini ada pengundian untuk door prize. Mari sekali lagi kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di tengah usia yang bertambah, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan sukacita Tuhan terus bertambah kepada setiap kami. Dan jadikan kami berkat kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada gereja kami, kepada banyak orang yang kami temui, yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Dan kami bersyukur untuk Family Talk Usinda pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menutup Zoom ini dengan berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan dari takhta Allah Bapa di tempat yang maha tinggi boleh menyinari, memimpin, dan memberkati kehidupan kita. Keselamatan dan pengampunan yang sempurna dari Bukit Kalvari lewat putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menolong kami semua
untuk terus menjadi berkat mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.